Shalom, Horas Madihamuna Kainanami. Kita kembali bertemu dalam PA kita, PA Seksi Paropuan HKBP Manyar. Dan sebelum kita awali ibadah ini, mari berdoa sejenak di dalam hati. Amin. Mari kita awali ibadah kita dengan Marede nomor 30 ayat sada. Yesus lehon atorangan apistaran mangatusi hatami lehon mata namarnida dohot roha na umboto dalami asa toto maradukun bohini mardalan hami asa di bongomi tondini mahami. Kita berdoa. Kami bersyukur berterima kasih Tuhan atas waktu ini. Kami sudah bersekutu bersehati ingin memahami firman-Mu. Bersabdalah supaya ada bekal kami di dalam kehidupan ini. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa kepadamu. Amin. Hamuna Kainanami, hari ini Kamis tanggal 2 Juli 2020. Bahan PA untuk kita sudah ditetapkan dari kitab Mazmur pasal 116 ayat 1 sampai ayat 14. Saya akan bacakan untuk kita. Aku mengasihi Tuhan sebab Ia mendengarkan suaraku dan permohonanku. Sebab Ia menyendengkan telinganya kepadaku, maka seumur hidupku aku akan berseru kepadanya. Tali-tali maut telah meliliti aku, dan kegentaran terhadap dunia orang mati menimpa aku. Aku mengalami kesesakan dan kedukaan, tetapi aku menyerukan nama Tuhan. Ya Tuhan, luputkanlah kiranya aku. Tuhan adalah pengasih dan adil. Allah kita penyayang. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah, tetapi diselamatkannya aku. Kembalilah tenang hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Ya, Engkau telah meluputkan aku daripada maut, dan mataku daripada air mata, dan kakiku daripada tersandung. Aku boleh berjalan di hadapan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Aku percaya sekalipun aku berkata, aku ini sangat tertindas. Aku ini berkata dalam kebingunganku, semua manusia pembohong. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Akan membayar nazarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Sampai demikian pembacaan firman. Di Hamuna Akka Inanami, Mazmur yang sudah saya bacakan ini adalah kesaksian seorang pemazmur akan pengalaman hidupnya bersama Tuhan. Ya, ternyata pemazmur sama dengan semua orang percaya, semua orang pengikut Tuhan, yaitu mengalami juga pergumulan dan tantangan hidup. Di dalam bacaan ini, Mazmur ini, pemazmur digambarkan berada dalam keadaan yang sangat sulit sekali. Ya, kita lihat tadi di ayat yang ketiga, jelas sekali dikatakan, tali-tali maut telah meliliti aku, dan kegentaran terhadap dunia orang mati menimpa aku. Aku mengalami kesesakan dan kedukaan. Pemazmur di sini berada di pintu-pintu maut. Dia berada di ambang kematian. Jiwanya terancam. Kondisi yang mencekam, menakutkan. Walaupun tidak disebutkan apa persoalan dari pemazmur, tapi benar-benar dia dalam keadaan sulit.
Tetapi di hamuna aka inanami menghadapi tantangan hidup, menghadapi kesulitan yang sangat berat ini, apa yang dilakukan pemazmur? Jelas sekali dikatakan di ayat 4, aku berseru kepada Tuhan. Pemazmur melakukan tindakan yang sangat sederhana, berdoa, berseru, meminta tolong kepada Tuhan. Menghadapi kesulitan yang sangat besar yang mengancam kehidupannya, yang sudah dililiti tali-tali maut, yang tak ada lagi yang bisa menolong. Mustahil dia bisa selamat. Tapi dia melakukan tindakan sederhana, berdoa kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan. Dia tidak menyerah pada keadaan. Dia tidak tunduk pada persoalan yang sedang melilitnya. Dia tidak putus asa. Dia tidak hilang pengharapan. Lalu dia berdoa kepada Tuhan. Dia sangat yakin. Dia sangat percaya akan kekuasaan Tuhan. Hamuna kainanami. Tentu keyakinan pemazmur ini tidak tiba-tiba. Itu pasti sudah dibangun dalam proses waktu yang lama. Dia beribadah dengan teratur, membangun hubungan yang akrab dengan Tuhan dengan teratur. Itulah melahirkan keyakinan kuat, sehingga ketika ombak badai datang menghempas, dia tetap yakin, dia tidak tunduk pada ombak kehidupan. Dia tidak menyerah pada keadaan, tapi dia yakin akan pertolongan Tuhan. Lalu dia berdoa, dia berseru, dan dikatakan di ayat 8, "Ia, engkau telah meluputkan aku daripada maut, dan mataku daripada air mata, dan kakiku daripada tersandung." Artinya pemazmur tidak hanya diselamatkan Tuhan dari kematian, tetapi meluputkan mataku dari air mata. Artinya Tuhan juga mengubah keadaan situasi yang menakutkan, yang mencekam, membuat dia menjadi lega dan tenang. Bagaimana bisa? Ya karena luka-luka batin, kebencian-kebencian yang ada di hati telah diubahkan oleh Tuhan yang dia panggil di dalam doanya. Tuhan dengan sangat sempurna memberi pertolongan, tidak hanya meluputkan dari bahaya, tetapi juga menyediakan ketenangan, kelegaan, dan kakiku tidak tersandung. Artinya musuh-musuh pun dijauhkan oleh Tuhan. Hamuna akaboruni Tuhatta. Pesan yang sangat kuat bahwa seorang pemazmur yang sangat yakin dengan Tuhan, yang memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan, mengalami kemuliaan Tuhan, mengalami kemurahan dan kasih Tuhan, justru pada saat dia menghadapi pergumulan yang berat. Justru pada saat jiwanya terancam, justru pada saat dia berada di jurang-jurang kematian, di pintu maut, di saat itu dia mengalami kuasa Tuhan, keajaiban Tuhan, kasih Tuhan. Dia diluputkan, dia dipulihkan dari luka-luka batinnya juga. Dia diperbaharui oleh Tuhan, dan tak ada yang bisa melakukan kecuali Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa melakukan itu. Pemazmur dalam mengarungi pergumulannya, persoalannya, dia tidak terpisah dari Tuhan yang diyakininya. Itulah pesan yang kuat daripada bacaan bahan PA kita yang sangat berharga ini. Hamuna akaboruni Tuhatta, akainanami. Sama dengan pemazmur ini, semua orang juga pernah mengalami yang namanya penderitaan, yang namanya persoalan, yang namanya kesulitan.
Dan ini menjadi jaminan bahwa tidak ada orang yang tidak bergumul. Tidak ada seorang manusia pun yang tidak mengalami persoalan. Baik itu orang percaya maupun orang tidak percaya. Baik dulu maupun sekarang. Baik di desa maupun di kota. Pasti yang namanya persoalan hidup, yang namanya pergumulan, yang namanya kesulitan, pasti akan dihadapi. Oleh karena itulah, Mazmur ini menjadi penting bagaimana kita menghadapi persoalan, pergumulan, dan kesulitan itu bila tiba. Jelas sekali, berdoa kepada Tuhan. Jangan menyerah pada keadaan. Jangan mau tunduk pada tekanan persoalan ataupun tekanan pergumulan. Tetapi segera berdoa, berseru kepada Tuhan. Hamuna kainanan. Saya sangat paham. Semua kita pernah mengalami pergumulan dan penderitaan dan kesulitan. Atau mungkin saat ini kita berada dalam situasi yang sulit. Atau tekanan atau penderitaan. Apalagi semua dunia termasuk kita saat ini yang menghadapi pandemi COVID-19 yang belum bisa teratasi, yang belum menurun penyebarannya, masih menghantui, menjadi momok yang menakutkan semua orang termasuk kita. Mungkin kita gelisah, tidak tenang, tidak bisa melihat kepastian, semua dalam serba kebingungan. Firman Tuhan dengan pasti mengatakan, berdoalah kepadanya, berserulah, jangan pernah terpisah dari Tuhan oleh pergumulan, oleh tekanan, oleh kesulitan. Dan Dia akan segera membukakan jalan. Dia akan memberikan cara bagaimana kita bisa mengatasi kesulitan. Itulah firman Tuhan hari ini untuk kita. Secara khusus, Tuah Kainanami. Saya tidak tahu persis apa yang sedang kita pergumulkan. Bisa saja masalah ekonomi, atau mungkin masalah keluarga, masalah pekerjaan, masalah sakit, penyakit, apapun itu. Jangan mau menyerah pada persoalan itu. Jangan berputus asa, jangan hilang pengharapan, jangan terbawa perasaan. Segera berdoa, berseru kepada Tuhan, curahkan isi hatimu. Tuhan kita ternyata tidak jauh. Dia hanya sejauh doa. Dia ada di tempat kita. Hamunaka inanami. Mungkin kita berkata, selama ini aku sudah berseru, aku sudah berdoa, tapi tidak ada yang berubah. Firman Tuhan hari ini memastikan, Akainanami, Akaborun itu Hatta, dan juga saudara-saudara yang mengikuti PA ini, dari bacaan ini kita mendapat pelajaran. Mungkin Tuhan tidak tertarik dengan masalah kita. Tuhan tidak tertarik dengan pergumulan kita. Tapi Dia tertarik dengan seruan kita. Dengan doa-doa kita. Maka segeralah berdoa. Segera berseru dengan yakin. Perbaiki hubungan dengan Tuhan. Tuhan Yesus tidak hanya menyelamatkan kita dari maut, dari dosa, tapi juga menyediakan hidup kekal, mempersiapkan tempat abadi sorga. Dan di sini, di kehidupan ini, juga Dia selalu ada bersama kita, tidak jauh, hanya sejauh doa. Dia bisa kita gapai, Dia bisa kita jangkau, Dia bisa kita temui, kita hampiri di dalam doa. Itu yang kita pelajari, itu yang kita yakini di dalam iman percaya kita, bahwa Tuhan kita tidak pernah jauh, tidak pernah meninggalkan kita seburuk apapun keadaan. Dan kita akan mengalami
Apa yang dialami oleh pemazmur. Di tengah-tengah pergumulan kita, di tengah-tengah kesulitan kita, apapun yang meliliti kita saat ini, ya dililit permasalahan ekonomi, pekerjaan, atau apapun itu. Apalagi dampak-dampak pandemi COVID-19 ini. Kita dililit oleh banyak pergumulan. Segera berseru, berdoa kepada Tuhan. Dia akan hadir, mengulurkan tangannya, dan mengubah keadaan semuanya. Sehingga kita mengalami mujizat Tuhan, mengalami kasih Tuhan, kemurahan Tuhan secara nyata di dalam kehidupan kita. Jangan berlama-lama menangisi persoalanmu. Jangan berlama-lama meratapi pergumulanmu. Segera menengadah, melipat tangan, berdoa, berseru kepadanya. Dia sanggup untuk mengubahnya. Sehingga hati kita yang gelisah menjadi damai. Pikiran kita yang kacau menjadi tenang. Maka kita diubahkan menjadi penuh syukur. Dari orang yang ketakutan menjadi orang yang penuh syukur dan bersukacita. Seperti pemazmur ini. Dia mengatakan di ayat 1 dan 2. Aku mengasihi Tuhan sebab ia mendengarkan suaraku dan permohonanku. Sebab ia menyendengkan telinganya kepadaku. Maka seumur hidupku aku akan berseru kepadanya. Sebuah komitmen yang mengalami kasih Tuhan, kemurahan Tuhan di dalam hidupnya. Dan kita juga sama dengan pemazmur akan mengalami kasih Tuhan, kemurahan Tuhan, mukjizat Tuhan di dalam kehidupan ini. Segeralah membangun hubungan baik dengan Tuhan Yesus. Segeralah berdoa selalu dan berseru-seru kepadanya. Dia akan mengubahkan hati yang kacau menjadi damai, pikiran yang gelisah menjadi tenang, dan kita penuh syukur dan sukacita untuk melewati setiap detik waktu yang diberikan Tuhan kepada kita. Jangan pernah menyerah kepada persoalan, jangan pernah tunduk kepada keadaan, jangan berputus asa dengan situasi, tetapi ingat dan percayai ada Tuhan yang bisa mengubah segalanya, sebab Dia memelihara kita, menjaga kita, dan bertanggung jawab atas hidup kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah menyegarkan, mengingatkan kami untuk selalu berpegang kepadamu dalam situasi dan kondisi apapun. Banyak hal yang membuat kami gelisah, takut, cemas. Bahkan kami kadang-kadang sudah berada di pintu-pintu maut seperti pemazmur ini. Tetapi firman-Mu menguatkan, memberikan kami keyakinan bahwa tangan Tuhan selalu hadir di tengah pergumulan kami. Dan kasih-Mu selalu menyertai setiap langkah kami. Sehingga kami tidak perlu khawatir berlebihan, sebab ada Tuhan yang mendampingi kami, mengendalikan kami. Terima kasih atas firman-Mu. Kami mau berdoa seluruh anak-anak-Mu, seksi paropuan, biar kiranya kasih-Mu selalu menyertai mereka dimanapun. Tuhan, beraneka ragam pergumulan, persoalan, dan kesulitan tantangan yang kami hadapi. Jawab mereka, doa-doa mereka, biar kiranya Tuhan jawab dan kabulkan sesuai dengan kehendak-Mu. Kami juga mau berdoa bagi mereka yang sakit. Biarlah kasih-Mu juga yang memberikan kesembuhan melalui proses pengobatan yang dilakukan. Tuhan, secara khusus mereka yang berduka minggu ini. Inang kami Nyonya Aritonang, Borobutauruk, dan juga Inang Nyonya Situa Capah, Borumanurung, beserta dengan anak-anaknya. Tuhan kiranya menguatkan, menghiburkan, di mana orang yang dikasihi, bapak dan suami dari tengah keluarganya Tuhan panggil. Hiburkan, kuatkan mereka Tuhan melewati hari-hari sulit ini.
supaya mereka selalu di dalam iman percaya kepada Tuhan Yesus, menerima kenyataan yang dihadapi. Kami percaya keputusan Tuhan, kehendak Tuhan adalah yang terbaik. Terpuji Engkau Bapa di surga. Biarlah kiranya pemahaman yang daripadamu memberikan kami pengertian akan seluruh kehidupan ini. Terima kasih, ampuni dosa kami dalam Kristus Yesus, kami telah berdoa kepadamu. Amin. Kita akan berikan persembahan kita sambil merede sian bukede 750 ayat sadar. Di perjalanan Yesus dijuluku, tolong di tanganmu manubuang, nang diluluku hodo sombaoku, tungsonang mardalan raptonang, hubo todo takas panubuonmu, diiring-iring hodolah kaki, saat roti pardalaku, tugumaang jonok tulang bumi. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami yang di sorga. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia Yesus Kristus, damai sejahtera Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Horas madihi taun, Tuhan Yesus memberkati.